Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog saya ini ke Gus Ipul. Gus Ipul, kalau seperti ini artinya dari seluruh santri kiai juga akan memperhitungkan nama-nama yang akan dipilih. Artinya yang memiliki trah seperti Caimin yang akan mendapat suara terbanyak, begitu Gus Ipul? Ya, belum tentu. Belum tentu, tidak selalu seperti itu. Jadi nanti itu ada proses ya yang sangat panjang sampai pada akhirnya para ulama kiai-kiai itu mengambil keputusan gitu ya. Jadi dulu ya ini sekedar contoh aja, pernah juga Gus Solah maju, Hasim juga Muzadi pernah jadi wakil presiden. Jadi ada proses-proses yang kita nanti akan ketahui pada bagian-bagian akhir, di mana para ulama, para kiai akhirnya bersepakat ya untuk memberikan dukungan kepada calon tertentu. Tentu sekali lagi tidak menggunakan lembaga Nahdlatul Ulama atau perkumpulan Nahdlatul Ulama. Jadi sekali lagi ini masih berproses dan saya yakinnya bahwa mayoritas para ulama, para kiai ini belum menentukan pilihan, masih mengikuti setiap perkembangan, apalagi perkembangan yang mengagetkan, itu perkembangan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Jadi perlu waktu kiai-kiai untuk mencerna tentang proses-proses politik pencalonan presiden kali ini. Ya, artinya dari NU sendiri nanti akan menentukan kriterianya kapan dan akan diumumkan dukungannya kemana, atau dikembalikan kepada ulama-ulama besar tadi, Gus Ipul, masing-masing? Pada dasarnya selaku ketua umum bahwa PBNU tidak akan terlibat dalam proses pencalonan itu. Tetapi punya pesantren-pesantren, sebagai pengasuh pesantren, beliau-beliau itu sering berkomunikasi dengan ulama-ulama yang lain. Sering berkomunikasi dengan ulama-ulama yang lain. Bahkan ya ketua umum NU, Rois Am, seringkali dimintai pendapat, dimintai saran, diajak tukar pikiran tentang proses-proses pencalonan ini. Ini masih terus berproses gitu. Jadi kita, tetapi di sisi lain ada proses-proses ini yang terus intens ya yang pada akhirnya nanti akan mengkristal, mungkin akan menjadi suatu bentuk dukungan-dukungan yang saya belum bisa pastikan bagaimana bentuknya ke depan. Tapi saya tahu, saya mengikuti dan saya mendengar banyak sekali para ulama, para kiai ini yang terus berkomunikasi, terus melakukan tukar pikiran, dan kira-kira calon mana yang terbaik untuk Indonesia dulu, untuk keselamatan bangsa kita. Yang pertama itu tentu yang bagaimana manfaatnya untuk rakyat, untuk umat, dan baru yang terakhir kemudian untuk Nahdlatul Ulama, untuk warga Nahdlatul Ulama. Kira-kira urutannya pengalaman ya mengikuti pilihan langsung, memang tingkat nasional, di tingkat Jawa Timur 3 kali saya ikut pilihan gubernur dan sekali ikut pilihan wali kota. Saya bisa merasa Gus Ipul, betul bagaimana proses-proses para kiai-kiai kita, ada istikharah dan lain sebagainya. Baik, kita ke Pak Suko. Pak Suko, kalau misalnya dari analisa Pak Suko sendiri, dari 3 nama capres yang ada, kira-kira suara NU terbesar akan jatuh ke tangan siapa? Ada sebuah lembaga survei yang bulan Agustus lalu memposisikan Pak Ganjar itu posisi yang pertama sudah di atas 30, kemudian Pak Prabowo, dan baru Pak Anies yang ketiga. Itu tetapi sebetulnya masih waktu tinggi ya. Urutannya kira-kira seperti itu. Tetapi sekali lagi apa yang disebut Gus Ipul berproses dalam konteks kami kita sebut sebagai pilihan masih dinamis. Permainan belum dimulai istilahnya. Karena itu hal yang berpengaruh adalah siapa sosok calon wakil presidennya. Itu
ketika itu diputuskan maka ada magic number ya, mereka sudah punya modal dan itu akan bisa merubah keadaan tergantung dari siapa yang wakilnya juga gitu. Jadi tidak semata-mata berdiri sendiri, tapi bahwa NU berpengaruh ya, karena itulah Jawa Timur menjadi pusat battleground-nya di situ, dan di situ diisi oleh kalangan Nahdliyin sebagian besar, dan Nahdliyin biasanya sangat bukan oleh para kiai, dan kiai pun pasti kiai sepuh, kiai berpengaruh itu kan menjadi kunci dari kemenangan. Karena itu menurut saya suka atau tidak suka, memang kalau di Jawa Timur calon presiden, calon wakil presiden tentu saja harus punya silaturahmi atau komunikasi yang jelas dengan para kiai itu, sehingga bisa bekerja sama kolaboratif untuk mengarahkan dukungan itu. Jadi tidak bisa dikatakan akan menang ini karena tadi ada pasangan yang wakil presiden, jadi yang masih belum dimunculkan kecuali yang koalisi perubahan. Oke. Baik. Nanti akan seperti apa artinya Pak Suko dukungannya? Ini kan sudah ada Caimin punya kedekatan oleh NU setidaknya, kemudian ada Yeni Wahid yang juga dekat dengan Prabowo. Nah ini nanti akan seperti apa kira-kira? Ya tentu saja disitulah kedinamisan itu atau yang disebut berproses. Masih ada lagi, nanti ada Pak Mahfud MD, ada ya Bu Khofifah mungkin, atau bahkan Gus Ipul sendiri kan juga layak untuk jadi wakil presiden ini. Jadi tergantung dari kesepakatan mungkin tidak 100% bersepakat, tetapi orang-orang kunci di Jawa Timur kan ada listnya semua itu. Nah, seberapa kuat relasi yang dibangun dari calon itu dengan NU khususnya, saya kira itu yang menentukan. Jadi bagusnya memang NU itu memberikan kelonggaran, artinya tidak harus tidak bisa diklaim ini partai tertentu, karena NU itu ada di mana-mana. Ya. Baik, kita ke Gus Mamak. Gus Mamak, kira-kira memang seyakin itukah nanti suara ini akan menulang dari suara Prabowo Subianto? Oh, kalau kami sangat yakin, Mbak. Aku yakin lah, kami kira-kira begitu. Jadi memang dari awal dengan adanya Prabu Nusantara ini yang saya tekankan ini, yang akan menjadi relawan, tergabung para kiai, Bunyai, dan Gus Jawa Timur, sudah terkumpul hampir 500 pondok pesantren tersebar di Jawa Timur semuanya. Ini memang sudah ini, Mbak. Jadi sudah tekad dan ini siap berikhtiar untuk memenangkan Pak Prabowo. Insya Allah nanti jika ini berjalan dengan baik, insya Allah lah Pak Prabowo nanti akan menjadi presiden 2024. Oke, baik, terima kasih Gus Ipul, Gus Ma'ruf dan juga Pak Suko Widodo sudah bergabung dalam perbincangan yang menarik sore hari ini di Kabar Petang. Sehat selalu semuanya, assalamualaikum.